Langsung dari lantai 5 News Store di kawasan Kebun Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Trijaya, apa kabar? Insya Allah sehat semua ya, dan Alhamdulillah. Kita bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi akhir pekan Jumat 3 Juni 2022. Margi Sarip kembali hadir menjadi host Anda dan bersama tim sore yang bertugas, kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 malam hari nanti dengan update berita informasi, perbincangan dan juga lagu-lagu yang keren. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau nanti mau ikutan ya di Opini Interaktif Trijaya, silakan kami tunggu di 0812 1111046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Sore hari ini saya didampingi produser acara Fazri Ujang Rizkia yang kayaknya palanya udah mulai ngebul ya menyiapkan talk show polemik untuk edisi Sabtu besok ya. Dan tentu saja saya juga didampingi oleh ada Fani di tim redaksi yang hari ini senyumnya cerah sekali. Kayaknya habis ketemu cowoknya ya, cowoknya orang maksudnya. Dan tentu saja dibantu oleh tim media sosial MNC Trijaya FM. Baik pendengar Trijaya, kita awali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan program Ngobar alias Ngobrol Bareng. Pendengar Trijaya, di kesempatan yang berbahagia ini di program Ngobar edisi Jumat 3 Juni 2022 kita punya tamu yang istimewa. Kita akan bicara soal lebih dekat dengan kota Padang Sidimpuan. Anda bisa berpartisipasi dalam program Ngobrol Bareng alias Ngobar ya. Sampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Anda ingin kasih masukan ya, khususnya bagi Anda nih yang berasal atau warga di kota Padang Sidimpuan. Silakan kami tunggu di 0812 1111046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Dan alhamdulillah kami saat ini sudah tersambung langsung dengan narasumber kami. Langsung kita sapa Wali Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Irsan Effendi Nasution, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas. Sehat ya Pak Wali? Alhamdulillah sehat Mas, sehat. Alhamdulillah. Padang Sidimpuan sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ngelihat Pak Walinya senyumnya cerah berarti insya Allah warganya cerah ya. Amin, amin. Covid sudah aman ya Pak Wali di sana ya? Alhamdulillah sudah sangat melandai. Mobilitas masyarakat juga sudah mulai sangat terbuka dan ini tentu mendorong ekonomi kita akan bertumbuh kembali. Amin, amin ya Allah. Oke, baik. Izin Pak Wali, saya pribadi lebih familiar mendengar Padang Sidimpuan. Nah ini kok di flyer kita Kota Padang Sidimpuan. Mungkin ada pencerahan nih Pak Wali. Baik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidimpuan, tertulis dalam undang-undang itu adalah pembentukan Kota Padang Sidimpuan. Maka hari ini kita tentu mengikuti undang-undang. Maka dalam seluruh administrasi kita penyebutannya adalah Kota Padang Sidimpuan. Namun setelah kita pelajari sejarah, kita gali kembali historinya, yang benar itu adalah Padang Sidimpuan. 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 Karena asal kata sesungguhnya adalah Padang Nadimpu. Kalau ini kan Padang Nadimpu ini adalah bahasa daerah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah hamparan ilalang yang datar, kurang lebih seperti itu. Jadi yang benar itu adalah Padang Sidimpuan. Tapi alhamdulillah kita pemerintah Kota Padang Sidimpuan hari ini sudah memulai tahapan untuk menyampaikan kembali ke Kementerian Dalam Negeri agar penyebutan Kota Padang Sidimpuan itu dikembalikan menjadi Padang Sidimpuan. Undang-Undang Nomor 4-nya kita minta ada pengubahan nama itu. Siap. Sama halnya dengan saudara kita Toba Samosir yang hari ini sudah menjadi Kabupaten Toba. Padang Sidimpuan sudah melakukan tahapan itu. Alhamdulillah sosialisasi di tingkat kelurahan desa sudah berjalan. Target kami sampai dengan akhir tahun undang-undangnya akan diubah menjadi Kota Padang Sidimpuan. Siap. Kurang lebih begitu Mas. Baik, tadi artinya apa? Hamparan ilalang yang datar dia. Satu hamparan ilalang yang datar itulah
asal mulanya kota Padang Sidimpuan itu. Oke, tapi memang topografinya seperti itu. Memang dia ada hamparan yang datar di kota itu, tetapi kemudian dia diapit pegunungan. Ada Gunung Lubuk Raya, ada Gunung Sibual-Buali, yang jadi kota Padang Sidimpuan itu ibarat kuali, tetapi di tengah-tengahnya adalah sebuah dataran rendah yang menjadi pusat hunian masyarakat kota Padang Sidimpuan hari ini. Baik. Mohon izin Pak Wali, mungkin kita sering mendengar ya, tapi mungkin Pak Wali bisa memberikan gambaran ya, secara geografis di Sumatera Utara, posisi Padang Sidimpuan tuh di mana? Mungkin orang tanya, jauh nggak dari Medan? Dari Danau Toba berapa jauh gitu kan? Betul. Jadi Padang Sidimpuan ini berada di barat Sumatera Utara, di daerah barat Sumatera Utara. Dahulunya sebenarnya Padang Sidimpuan ini adalah ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini adalah kota terbesar di pantai baratnya Sumatera Utara. Tetapi kemudian setelah pemekaran berbagai daerah, yang Tapanuli Selatan lama itu awalnya 1998 Kabupaten Mandailing Natal mekar menjadi kabupaten yang mandiri. Kemudian 2001 Padang Sidimpuan yang sebelumnya ibu kota Tapanuli Selatan, yang juga kota administratif, kemudian menjadi kota otonom 2001. Kemudian 2008 disusul dengan mekarnya Kabupaten Padang Lawas bersamaan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang lama itu hari ini terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Kotanya adalah Padang Sidimpuan. Dari kota Medan, kalau kita ingin menjangkau Padang Sidimpuan lewat jalan darat, memang iya Mas. Itu kita butuh waktu 9 sampai 10 jam Mas. Lewat Toba, kita lewat dulu Kota Medan, kemudian Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing, Siantar, Simalungun, nyampe Danau Toba. Kemudian Balige, Tarutung, Siborong-borong, terus sampai Sipirok, kemudian Kota Padang Sidimpuan. Untuk menempuh jarak ini kita butuh 9 sampai 10 jam Mas hari ini. Tetapi kemudian ada memang penerbangan dari Padang Sidimpuan ke Pinang Sori di Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu terbangnya kurang lebih sekitar 45 menit sampai 50 menit, kemudian butuh 2 jam untuk tiba di Padang Sidimpuan. Sebelumnya ada juga penerbangan langsung dari Pinang Sori Jakarta, Jakarta Pinang Sori. Kemudian 2 jam jalan darat. Tetapi kemudian pandemi kemarin, hari ini penerbangan Garuda Indonesia yang semula itu ada tiap hari, tetapi belakangan memang karena ekonomi kita juga memang hari ini belum. Tetapi kalau ke Medannya, alhamdulillah sudah dibuka 3 atau 4 kali dalam seminggu. Oleh karenanya memang untuk tiba di Padang Sidimpuan, kalau posisi kita di kota Medan memang butuh 9 sampai 10 jam Mas. Tetapi kalau kemudian saudara-saudara kita yang ingin ke Padang Sidimpuan sekaligus wisata, sebenarnya 9-10 jam itu juga akan memberi waktu kepada kita, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasakan, begitu kurang lebih Mas. Jadi kalau dinikmati sesungguhnya indah, tetapi kalau dibayangin jalan darat selama itu tentu pasti akan mendebani kita. Bagi saya sih biasa saja. Tiba pagi di Medan, di kota Medan, kalau ada urusan pemerintahan, malamnya saya balik lagi ke Padang Sidimpuan. Tapi infrastruktur jalannya sudah bagus ya Pak Wali ya? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Tetapi memang traffic lalu lintasnya kan seiring dengan perkembangan tentu itu semakin tinggi. Karena itu sebenarnya Mas, seandainya dimungkinkan, kita kan sudah usung ini Sumatera Tenggara agar dimekarkan. Iya betul, dimekarkan. Sumatera Tenggara, Sumteng ya. Sumatera Tenggara Mas, untuk seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah pantai barat, agar perkembangannya bisa lebih optimal di masa-masa yang akan datang. Siap. Tapi kalaupun mekar nanti tetap jadi pendukung PSMS kan? Siap. Pak Wali mohon izin, selain akses dari Medan, akses dari mana lagi? Mungkin dari wilayah lain yang bisa menjadi alternatif pilihan? Dari Medan sebenarnya kita bisa, setelah di tebing itu kita bisa milih
jalur dari lintas timur. Lintas itu timur, ya ke Kabupaten Asahan, kemudian Labuan Batu, kemudian ke Padang Lawas Utara, nanti mentoknya juga di Kabupaten Tapanuli Selatan ketemu dengan lintas barat. Ya. Kemudian kalau kita dari Toba, nanti di Kota Tarutung kita milih lewat Sipioka atau lewat Kota Sibolga. Jadi itu tetap bisa nanti tiba di Padang Sidimpuan, Mas. Baik, Pak Wali, dengan tadi perjalanan kurang lebih 9 sampai 10 jam ya. Artinya ada yang ada yang menarik, ada yang keren. Apa yang menjadi daya tarik dari Padang Sidimpuan nih bagi masyarakat ya Sumatera Utara ataupun misalnya masyarakat tanah air ya. Selama ini kan mungkin orang kalau ke Sumatera Utara pilihannya Medan, Danau Toba. Ini betul. Apa yang menjadi daya tarik dari Padang Sidimpuan nih Pak Wali? Padang Sidimpuan ini adalah kota tua yang menjadi pusat pertumbuhan di Tapanuli bagian selatan. Dia kota yang sudah lama berdiri. Dan Mas, kota ini pernah loh dikunjungi Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Nah, setelah tahun 47 Indonesia merdeka, beliau ke Padang Sidimpuan, pidato di salah satu gedung di Padang Sidimpuan, dan gedung itu hari ini kita jadikan sebagai cagar budaya Kota Padang Sidimpuan. Apa yang menarik di Padang Sidimpuan? Padang Sidimpuan ini adalah kota kecil, tidak terlalu besar, Mas, tetapi dengan histori dan sejarahnya, kemudian kota ini cenderung tidak panas, Mas, adem lah untuk dibanding kota Medan. Karena diapit pegunungan tadi itu ya? Ya. Selain histori dan sejarahnya, kota ini adalah kota yang kulinernya yang sangat menarik, Mas. Ini ajib ini kalau ada kuliner ini. Kalau Mas pernah dengar itu ada ikan asap. Ikan asap ya. Itu dari kota kita, Mas. Kalau itu dimasak sedemikian rupa, itu tidak akan pernah hilang kesannya dari Mas itu. Kita undang juga ini untuk mencicipi. Siap, insya Allah. Kemudian kota kami ini adalah Kota Salak. Julukannya adalah Kota Salak karena memang di Kota Padang Sidimpuan itu sendiri ada lahan perkebunan salak yang dimiliki rakyat. Kemudian di Tapanuli Selatan juga ada, tetapi tentu pasarnya ada di Kota Padang Sidimpuan. Lalu Padang Sidimpuan ini karena dia adalah epicentrum di Tapanuli bagian selatan, tentu dia akan menjadi pusat pendidikan di Tapanuli Selatan. Maka banyak lahir tokoh-tokoh nasional dari Padang Sidimpuan. Kalau Mas dengar umpamanya Pak Darmin Nasution. Siap, mantan Menko kita. Di Padang Sidimpuan dulu. Ibu yang pernah Menteri Pemuda dan Duta Besar itu juga bersekolah dulu di Padang Sidimpuan. Jadi Padang Sidimpuan ini adalah satu kota historis yang luar biasa, tetapi kemudian menjadi kota yang sangat damai, sejuk, sejahtera, dan insya Allah akan nyaman untuk saudara-saudara kita yang akan berkunjung ke Padang Sidimpuan. Berapa jumlah penduduk Padang Sidimpuan, Pak Wali? Dan sebagian besar mereka bekerja atau misalnya apa profesi mereka? Penduduk Kota Padang Sidimpuan itu kurang lebih 224.000 jiwa, Pak. Sampai 225.000 jiwa lah data kependudukan kita per Desember tahun lalu. Kemudian kalau kita bagi sebenarnya masyarakat Kota Padang Sidimpuan itu selain profesinya pedagang, kemudian pastilah karena Padang Sidimpuan adalah epicentrum pusat pertumbuhan di Tapanuli bagian selatan, birokrasinya juga banyak yang tinggal di Padang Sidimpuan. Bekerja di Tapanuli Selatan tetapi tinggalnya di Padang Sidimpuan. Bekerja di Padang Lawas Utara tapi tinggal di Padang Sidimpuan. Jadi kota kami ini adalah kota perdagangan, barang dan jasa, dan juga kota pendidikan. Tapi Mas, kendati pun kami kota kami ini kota yang unik, terdiri atas 6 kecamatan, ada 37 kelurahan, tapi kami masih memiliki 42 desa. Jadi kalau luas berapa, Pak Wali? Luas berapa? Luas Kota Padang Sidimpuan 15 km persegi, Mas.
Nah, jadi kalau ditambahkan ada 79 kelurahan dan desa, di 4 kecamatan kami masih sangat tergantung di sektor pertanian. Jadi Padang Sidimpuan itu Mas, masih swasembada. Kalau beras itu masih swasembada. Karena kita punya lahan berkelanjutan yang sudah kita lindungi dengan peraturan daerah, itu 3.156 hektar. Dan indeks pertanamannya 2,5 per tahunnya. Jadi kami panen itu Mas 5 kali dalam 2 tahun. Dengan luasan tadi 3.156 hektar, dan itu sudah kita lindungi dengan peraturan daerah agar tidak terjadi alih fungsi. Karena bagi kita tentu ketahanan pangan di Padang Sidimpuan menjadi sebuah keniscayaan, karena memang kami kendati kota tetapi konsumsi kami adalah beras. Kalau pagi-pagi tidak ketemu beras, itu nggak jadi kerja Mas. Ketemu nasi ya. Oke. Baik. Tapi investasi tetap dibuka ya, Pak Wali ya? Kita welcome sekali bagi saudara-saudara yang ingin invest di Padang Sidimpuan. Kami menyambut baik. Nanti silakan riset ke Padang Sidimpuan. Kami masih butuh tingkat hunian hotel yang ada hari ini di Padang Sidimpuan itu, menurut pengamatan secara kasat mata itu tinggi. Jadi sangat dimungkinkan kalau umpamanya investasi di perhotelan di Padang Sidimpuan. Rumah sakit juga demikian. Jadi termasuk tentu di Padang Sidimpuan, mall yang representatif itu belum tersedia. Kalau umpamanya ada para investor kita yang ingin ke Padang Sidimpuan, dengan senang hati kita sambut. Kita akan berikan semua data-data yang dibutuhkan risetnya. Begitu Mas. Baik. Perizinan kita mudahkan sepanjang seluruh aturan dipenuhi. Siap. Begitu. Siap. Jadi untuk investor diberikan karpet merah, tapi pemerintah kota tetap punya kebijakan, di antaranya tadi itu ya, menjaga lahan-lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan ya. Betul Mas. Betul Mas. Baik. Berarti potensi perkembangan industri cukup bagus juga di sana ya? Kalau industri Mas, kita nggak punya di Padang Sidimpuan. Sampai sekarang tidak. Tapi sesungguhnya kalau investor, kami kira punya beberapa pilihan. Kalau umpamanya ingin buka industri di Padang Sidimpuan. Contoh yang saat-saat ini lagi marak Mas, minyak goreng tentunya, umpamanya contoh ini. Sawit. Kalau umpamanya dibuka di Padang Sidimpuan, kenapa tidak? Kenapa harus di Medan yang jangkauannya 8 sampai 10 jam itu, kenapa konsumsi pantai barat itu tidak dihasilkan di Padang Sidimpuan? Padahal pabrik kebunnya juga ada di Mandailing Natal, ada di Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Kalau hilirnya dibangun di Padang Sidimpuan, kita sangat welcome, Mas. Baik. Bagaimana dengan industri pariwisata, Pak Wali? Pariwisata tentu sumber alam yang kita miliki di Padang Sidimpuan dengan keterbatasan yang tadi, kita punya beberapa sih, Mas, yang saat-saat ini sedang kita kembangkan. Tapi memang yang lagi hot di Padang Sidimpuan adalah pariwisata buatan. Padang Sidimpuan hari-hari ini lagi booming, tumbuh luar biasa, kehadiran umpamanya kafe yang menyajikan kopi terbaik yang ada di Tapanuli bagian selatan, kopi Mandailing, kopi Sipiro, itu dengan sajian itu sekarang lagi booming di Padang Sidimpuan dengan pusat pertumbuhan luar biasa, Mas. Baik, Pak Wali, tampaknya memang salak ini menjadi komoditas unggulan ya. Apa langkah dari pemerintah kota Padang Sidimpuan untuk mensupport para petani salak, termasuk pengembangan UMKM? Artinya kan ini ada produk turunannya ya, Pak Wali ya? Alhamdulillah awal tahun ini kita sudah meresmikan, sudah meluncing satu rumah olahan salak di Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutai Baru. Produk dari olahan salak itu sendiri, mulai dari keripik salak, sirup salak, kemudian ada kurma salak yang memang baru kita mulai dari awal tahun ini. Tahun sebelumnya kita bangun gedungnya, tahun ini peralatannya alhamdulillah sudah lengkap tahun lalu, dan awal tahun ini sudah kita launching. Ini lagi jalan, Mas. Tetapi tentu tidak cukup hanya itu, Mas. Karena ini dikelola oleh kelompok UMKM kita. Kita sebenarnya berharap ada investor yang datang ke Padang Sidimpuan yang punya
punya talenta untuk memikirkan bekerja sama dengan kita untuk Oke. olahan salak di Padang Sidimpuan sebagai Oke. turunan dari ketersediaan salak yang ada di Padang Sidimpuan. Pak Wali, apa bedanya salak Padang Sidimpuan dengan daerah lain? Salak Padang Sidimpuan katakanlah dengan salak Jogja lah. Kalau salak Padang salak Pondo. kalau Jogja itu kan Mas manis aja semua kan Mas. Iya. Kalau salak Padang Sidimpuan itu kendati pun dia manis tapi ada sepat-sepatnya Mas. Akan berbeda sekali. Akan berbeda karena memang juga dia hanya akan tumbuh di daerah-daerah tertentu di Padang Sidimpuan. Tidak juga di seluruh wilayah Padang Sidimpuan Mas. Salak ini bisa tumbuh. Hanya ada di 2 kecamatan di Padang Sidimpuan Mas. Oke. Secara besarnya sama atau mungkin ada yang jadi ciri khas salak di sana, Pak Wali? Lebih besar salak-salak Padang Sidimpuan, kemudian yang membedakan juga ada yang warna merah, kemudian dia relatif lebih besar dibanding dengan salak Pondo umpamanya. Oke. Warna merah maksudnya apa, Pak Wali? Lebih besar. Warna merah maksudnya dagingnya atau warna buahnya Mas merah. Ada yang warna merah. Daging salak. Betul Mas, betul. Oke. Oke, tapi itu bukan semacam rekayasa genetik ya? Itu memang enggak Mas. Asli memang sana ya? Ya asli Mas. Berarti cuma satu-satunya dong di Indonesia atau mungkin di dunia ya salak merah itu? Penasaran. Saya kira sama Mas memang. Tapi memang kami belum berhasil melakukan manajemen dan rekayasa sehingga bisa tiba di Jakarta umpamanya masih utuh karena memang ini sangat rentan dengan apa Mas ya namanya ya? Cuaca. Sisi kemasannya. Packaging. Tapi kalau 1-2 hari sebenarnya masih aman untuk dikonsumsi Mas, seperti itu. Iya. Oke. Baik. Pak Wali, kami dengar bahwa pemerintah Kota Sidempuan ini pada bulan Maret yang lalu menerima penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2022 untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan predikat terbaik 1. Nah, bisa diceritakan ini prestasi? Pak Wali? Agak-agak. Ya, oke. Agak terganggu tadi Mas sedikit Mas. Siap. Ini gara-gara salak merah ini Pak Wali. Siap. Pak Wali, kami dengar bulan Maret lalu pemerintah Kota Padang Sidempuan ini berhasil meraih penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara dengan predikat terbaik 1. Bisa diceritakan mengenai penghargaan ini Pak Wali? Oh baik Mas. Sumatera Utara itu kan Mas ada 33 kabupaten dan kota. Ya. Dari 33 kabupaten dan kota, ada 8 kota di Sumatera Utara, Mas. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan saya kira di seluruh provinsi di Indonesia melakukan semacam perlombaan penilaian terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh kabupaten dan kota. Di Sumatera Utara dari 8 kota, alhamdulillah Padang Sidimpuan berturut-turut sebenarnya Mas, mulai dari 2020, 2021 dan 2022 kita menjadi pemenang pertama. Ini sebenarnya antar kota Mas, dari 8 kota di Sumatera Utara kita menjadi terbaik 1 perencanaan pembangunan daerah yang penilaiannya tentu dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan. Secara tupoksi itu tentu dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Karena Mas kan perencanaan pembangunan daerah itu kan merujuk kepada berbagai ketentuan perundang-undangan. Ada tahapannya, ada sekejul yang harus dilalui, ada tata caranya, dan itulah yang kita ikuti. Alhamdulillah kita mendapat peringkat terbaik 1 antar kota, bukan dengan kabupaten Mas, bukan biar tentu ini adalah bahagian dari keinginan kita melakukan perencanaan pembangunan daerah secara taat ajas, taat aturan, dan tentu mengikuti segala regulasi yang ada.
Kalau di sisi perencanaan bisa kita lakukan lebih baik, kita berharap sih di pelaksanaan perencanaan itu sendiri harapan kita akan semakin baik dan semakin optimal. Demikian juga dengan outcome yang akan dihasilkannya. Baik, izin Pak Wali, kalau masyarakat Padang Sidempuan itu karakteristiknya seperti apa? Dan apakah memang Padang Sidempuan ini masyarakatnya memang homogen atau heterogen? Oke, 225.000 jiwa penduduk Padang Sidimpuan ini, Mas. Sebenarnya kota kita ini adalah yang mayoritas dihuni oleh yang beragama Muslim. Ada 12% kurang lebih itu. Ada saudara-saudara kita Nasrani, ada yang Hindu, Buddha, dan seterusnya, Mas. Tapi kota ini adalah kota yang sangat plural. Kota yang sangat menjaga toleransi antar umat beragama. Sepanjang ingatan saya, kita tidak pernah kendati berbeda keyakinan tetapi kemudian mempertentangkan keyakinan itu. Keberagaman ini justru kita jadikan menjadi modal dasar untuk bersatu mencapai tujuan Padang Sidimpuan, visi Padang Sidimpuan hari ini, Padang Sidimpuan yang bersinar. Jadi insya Allah baik teman-teman Kristiani, kita yang Muslim, teman-teman yang Hindu, Buddha, dan seterusnya itu hidup rukun dan damai di Padang Sidimpuan. Dan kami yakin seandainya dilakukan survei, kota kita ini adalah kota yang sangat toleran di dalam menganut dan melaksanakan keyakinan agama masing-masing. Oke, dan memang selama ini sih tidak ada pemberitaan yang negatif ya mengenai hal tersebut ya. Adem-adem aja di sana ya, Pak Wali ya? Alhamdulillah Mas, karena kita juga dari sisi pemerintah mendorong agar harmoni ini bisa tetap terjadi. Iya. Baik di tengah-tengah kita. Iya, kalau di daerah sih adem-adem aja. Di Jakarta yang riuh ini. Siap. Alhamdulillah Sidimpuan aman, Mas. Aman ya, insya Allah kita main ke sana nanti. Adem, kita makan salak ya. Oke, Pak Wali, tadi yang menarik disinggung soal pendidikan. Artinya pemerintah Kota Sidempuan juga sangat konsen ya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sana ya? Ya, Padang Sidimpuan hari ini, Mas, ada 10 sekolah tinggi dan perguruan tinggi kita miliki di Padang Sidimpuan. Salah satunya yang negeri itu ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, yang sebelumnya hanya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN, sekarang sudah jadi IAIN, dan hari-hari ini kita sedang berjuang untuk ditingkatkan lagi statusnya menjadi UIN, Universitas Islam Negeri di Kota Padang Sidimpuan. Kemudian ada 9 perguruan tinggi yang lain, ada universitas, ada sekolah tinggi. Jadi Padang Sidimpuan, komitmen kita terhadap peningkatan sumber daya manusia, pembangunan manusia di Padang Sidimpuan yang hari-hari ini kita lakukan, insya Allah komitmen kita sangat kuat karena kita sadar bahwa indeks pembangunan manusia menjadi salah satu fokus kita agar sumber daya yang baik itu tentu akan berbanding lurus dengan insya Allah tingkat kesejahteraan yang akan didapatkan oleh masyarakat kita. Karenanya kita tetap menjaga Padang Sidimpuan ini menjadi kota yang dengan kualitas pendidikan yang baik. Kalau kita hitung kurang lebih 20-30 tahun yang lalu, Mas, Padang Sidimpuan ini untuk seluruh wilayah Tapanuli di bagian selatan, Padang Sidimpuan menjadi kota tujuan untuk menimba ilmu. Dan tentu ini akan kita jaga agar kualitas pendidikan di Padang Sidimpuan senantiasa terjaga. Kalau saya hitung, Mas, di Padang Sidimpuan itu, baik saudara-saudara kita yang kita Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, bahkan Pasaman dan Pasaman Barat, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Labuhan Batu itu bersekolah di Padang Sidimpuan, hitungan saya di atas 15.000 jiwa itu, Mas. Baik di sekolah di SLTA-nya, baik di perguruan tingginya. Saya kira saya salah satu contohnya, Mas. Saya alumni berasal dari Kabupaten Mandailing Natal yang dulu bersekolah di Padang Sidimpuan. Saya kira banyak seperti itu, Mas. Siap. Artinya warga dari daerah lain melihat fasilitas pendidikan di Padang Sidimpuan ini lebih mensupport ya untuk pengembangan. Ya, Mak.
Ya, Maka Padang Sidimpuan sebagai kota pendidikan, ruhnya itu akan tetap kami jaga untuk menjadi simbol di Tapanuli bagian selatan. ya, siap. Tadi Pak Wali sempat menyinggung semacam apa ya, moto atau tagline dari Padang Sidimpuan, bersinar ya Pak Wali ya? Bersinar, betul Mas. Oke, itu biasanya kalau kota tuh singkatan nih ya. Iya, iya. Apa tuh kepanjangannya bersinar itu? Bersinar ini adalah jargon yang kita usung sebagai visi ketika Pilkada 2018 yang lalu, Oke. terkarakter, bersih, aman dan sejahtera. Kenapa kita ingin ada karakter kota Padang Sidimpuan ini? Karena kita ingin kota ini bisa menjaga histori yang sudah dia miliki. Kota pendidikan iya, kota servis iya, kota perdagangan iya, kemudian tentu karakter warganya sendiri dan karakter pemerintahan. Kita ingin karakter dari kota Padang Sidimpuan ini dalam arti luas itu bisa kita wujudkan, Mas. Tentu juga kita ingin Padang Sidimpuan ini menjadi kota yang bersih. Kota yang bersih itu juga dalam arti luas. Bukan hanya bicara sampah tentu, bukan hanya bicara limbah, tetapi juga hati dan raganya juga kita harapkan bersih. Mantap. Kemudian tentu aman itu menjadi kebutuhan kita untuk bisa mewujudkan cita-cita yang besar ini. Dan tentu pada ujungnya kita berharap dengan tahapan-tahapan yang tadi akan semakin kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Jadi bersinar itu adalah sebuah mimpi besar yang insya Allah hari ini kami sudah melampaui 3,5 tahun menjadi pelayan di Padang Sidimpuan. Sisa waktu ini kami akan berupaya maksimal untuk bisa menyelesaikan seluruh janji-janji yang sudah kita tuangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Padang Sidimpuan sebagai turunan dari visi misi itu sendiri, Mas. Sesuai ketentuan perundang-undangan. Siap. Oke. Berarti ini periode pertama ya, Pak Irsan ya? Siap, Mas. Periode pertama ini, Mas, ini. Oke. Ada rencana lanjut atau gimana? Aduh, Mas, ini sebuah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab kalau kita ingin menyadari situasi konsekuensi dari jawaban kita itu. Tapi Mas, saya selalu menyampaikan kalau ada teman-teman bertanya, bagaimana? Izin saya selesaikan dulu sampai di akhir periode, bila nanti capaian RPJMD-nya merah, saya adalah orang yang tahu diri, tidak akan. Saya akan memberi jalan untuk yang lain melanjutkan, karena saya juga ternyata tidak mampu. Tapi bila capaian RPJMD-nya angkanya 7, 7,5, dan memberi kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, ada jalan untuk itu. Tentu kita akan berkompetisi guna menyelesaikan mimpi-mimpi yang ada, Mas. Berarti Pak Irsan ini punya parameter ya, kalau nanti lanjut atau enggak ada parameternya, tidak hanya sekadar syahwat politik ya? Siap. Ya. Enggak, Mas. Karena saya, Mas, insya Allah sampai di akhir hayat akan tinggal di Padang Sidimpuan, Mas. Sedap. Sampai di akhir hayat insya Allah akan tinggal di Padang Sidimpuan. Saya tidak ingin amanah wali kota ini menjadi cibiran di akhir hidup saya, Mas. Oke. Baik. Pak Irsan tadi jargonnya itu berkarakter bersih dan aman. Nah, yang bersih ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kita lihat kasus-kasus kepala daerah ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Terkait perizinan, investasi dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Irsan, tentu godanya sangat banyak ya Pak Irsan ya. Langsung ke Pak Irsan, lewat keluarga atau lewat ring 1 begitu. Karena bagaimana Pak Irsan menjaga marwah itu tuh? Yang pertama, saya sudah berjanji kepada diri sendiri, Mas, kepada keluarga juga, bahwa di awal ikut berkompetisi sebagai calon wali kota Padang Sidimpuan, maka saya sadar akan saya kesampingkan yang sifatnya privasi dan keluarga itu, karena jabatan ini kelak akan memberi konsekuensi. Maka insya Allah keluarga tidak boleh ikut campur di amanah wali kota Padang Sidimpuan. Setelah anak istri tidak boleh ikut campur, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga yang lain juga seperti itu. Kemudian insya Allah, Mas, saya adalah orang yang sudah
melalui jalan sakit dan senang dalam hidup. Maka insya Allah saya hanya butuh kebutuhan hidup yang normatif. Insya Allah selebihnya saya akan berserah diri kepada Allah, karena saya sadar bahwa saya tidak boleh mengorbankan egois terhadap diri saya dengan mengabaikan masa depan anak dan istri saya. Saya punya putra-putri yang banyak, Mas. Saya tidak boleh egois, kemudian tidak menjaga diri dan komitmen, kemudian akan abai terhadap keluarga dan anak-anak. Baik. Itu janji saya terhadap diri saya, Mas. Pak Irsan, apa yang ingin Pak Irsan tinggalkan ya sebagai warisan atau legacy di Padang Sidempuan ini, sebagai sebagai pengingat kepemimpinan Pak Irsan di kota ini? Yang pertama, Mas, soal kebersihan tadi, Mas. Bersih, tetapi ini dari satu sisi. Fisik. Iya, fisik, Mas. Di sepanjang jalan protokol di Padang Sidempuan, insya Allah itu akan kita jaga 24 jam, tidak ada sampah berserakan. Dan itu alhamdulillah sudah bisa kita wujudkan dalam beberapa tahun ini, karena ada 3 shift yang akan menjaga itu, karena saya harus jaga, karena bersinar itu salah satu penggalan katanya adalah bersih. Kalau sampah ada di mana-mana, maka sama artinya saya mencoreng muka saya. Yang kedua, Mas, tentu saya ingin ada sesuatu yang akan kami tinggalkan dengan Pak Wakil, Insinyur Haji Arwin Siregar, pada periode ini. Ini adalah tahun kedua Masjid Raya, Masjid Agung Al-Abror Kota Padang Sidempuan yang lagi kita lakukan renovasi. Harapan kita masjidnya akan menjadi daya tarik untuk wisata religi, wisata rohani Kota Padang Sidempuan, karena insya Allah sampai dengan di tahun ketiga harapan kita Masjid Raya Al-Abror ini tidak akan kalah dengan masjid-masjid yang sudah dibangun pemerintah di daerah-daerah tetangga kita. Padang Sidempuan ini termasuk yang baru saat ini bisa kita lakukan. Tentu selain itu, Mas, kita berharap infrastruktur jalan yang sudah kita selesaikan di periode ini akan bisa kita pelihara, sehingga itu akan menjadi pengingat bagi warga Kota Padang Sidempuan. Karena kita sadar infrastruktur jalan ini juga menjadi urat nadi perekonomian di Padang Sidempuan. Kemudian tentu ada program-program yang lain, Mas, yang insya Allah akan kita tuntaskan sampai di tahun depan sebagai perwujudan dari aplikasi dari RPJMDI yang merupakan turunan dari visi Padang Sidempuan bersinar hari ini, Mas. Baik. Tentu Pak Irsan sudah melakukan banyak hal, sudah banyak prestasi yang dilakukan selama memimpin 3,5 tahun tadi ya di Kota Padang Sidempuan. Tapi tetap saja tentu ada catatan ya. Apa yang menjadi tantangan ke depan nih, dan apa yang menurut Pak Irsan sebagai pemimpin di daerah itu, kalau kata orang Jakarta gini, kayaknya masih kurang nih gue nih, kayaknya masih kurang nih gue. Iya, betul, Mas. Menata pemerintahan daerah itu memang, Mas, dengan berbagai ketentuan dan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, secara tertulis, secara letterlate tentu itu sangat baik, Mas. Tetapi di tingkat aplikasi tidak mudah mengajak teman-teman yang birokrasi ini untuk satu langkah, satu napas dengan kita dalam aplikasinya, Mas. Visinya, misinya. Ya, itu salah satu sisi, Mas. Kemudian bertransformasi bagi teman-teman dari zona nyaman selama ini ke zona yang hari ini kita lari-lari untuk pencapaian visi misi ini. Pasti ini juga persoalan tersendiri, Mas. Karena untuk menjelaskan ke kawan-kawan juga ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi tentu itulah tantangan dalam bekerja. Kemudian tentu bukan hanya birokrasinya, Mas, bukan hanya pemerintahannya sendiri. Kemudian di sisi masyarakat juga dengan perkembangan peradaban, dengan pergeseran peradaban, teknologi informasi yang begitu dahsyat, Mas, tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak seluruhnya juga apa yang sudah ditetapkan diputuskan oleh pemerintah
serta-merta rakyat akan ikut. Ya. Ini juga menjadi Oke. tantangan tersendiri. Oke. Dibutuhkan kearifan, dibutuhkan komunikasi yang baik untuk bisa melakukan ini semua Ya. di tengah-tengah Oke, masyarakat. jadi tantangan birokrasi menjadi catatan Tantangan tersendiri. peradaban, Mas. Oh, peradaban. Siap. Siap. Karena itu kalau terlalu zigzag bahaya juga ya di dalam itu Ya, ya. betul. Mereka sudah lebih lama di sana dibandingkan Pak Wali ya. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Wali, ini salah satu yang menjadi kendala banyak kepala daerah adalah ketika mungkin seorang kepala daerah punya visi dan misi, punya program ke depan. Tapi ada kendala tadi, birokrasi sudah dijelaskan. Nah, ini juga terkait dengan masalah anggaran, APBD yang terbatas. Keinginan banyak, rencana banyak, tapi APBD terbatas. Nah, bagaimana Pak Wali ini mensiasati kondisi ini? Oh, saya kira itu juga salah satu persoalan yang sangat mendasar, Mas. Apalagi dimulai 2020 ketika kita memasuki pandemi COVID, ada refocusing anggaran, ada pengurangan dana transfer umum dari pemerintah pusat ke daerah. Tapi ini tentunya juga dialami seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Untuk Kota Padang Sidimpuan kita juga menerima dampak dari pendapatan negara juga yang berkurang, yang berimbas kepada pendapatan daerah dari sisi dana transfer umum itu berkurang. Banyak pilihan sebenarnya, Mas, tapi sejauh ini saya lebih memilih melakukan efisiensi. Apa yang hari ini kita miliki, bagaimana kita pintar-pintar melakukan efisiensi sehingga sisa yang kita miliki itu melihat prioritas yang menjadi prioritas kita di daerah untuk dikejar. Kemudian tentu kita akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur agar sebahagian anggarannya dialokasikan ke Padang Sidimpuan, berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar juga sebahagian anggarannya dialokasikan di Padang Sidimpuan. Kita hanya ingin Padang Sidimpuan ini dibangun. Kita tidak harus menjadi pelaksananya. Pak Gubernur silakan, tapi bangun Pak daerah kami ini. Jadi lihat yang aman, yang nyaman, tidak menjadikan masalah baru bagi kami adalah dengan apa yang kami miliki hari ini, itulah yang kita efisiensi agar sebahagian darinya bisa kita alokasikan untuk pembangunan. Di sisi lain tentu bagaimana kami melakukan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan asli daerah agar pendapatan kami ini juga bisa kita pergunakan untuk membangun Kota Padang Sidimpuan. Berapa APBN? Ada peluang untuk melakukan pinjaman lunak, melakukan itu. Karena saya ingin meninggalkan beban bagi APBD Kota Padang Sidimpuan di tahun-tahun yang akan datang. Saya ingin semuanya baik ketika kita mengakhiri periode ini, Mas. Begitu, Mas. Oke. Termasuk bayar-bayar kontraktor itu ya. Mereka juga nunggu-nunggu gitu ya. Iya. Ini APBD ini sangat vital juga ya. Berapa APBD kita di sana, Pak Wali? Dan PAD-nya berapa? APBD Kota Padang Sidimpuan 860 miliar lebih, walaupun sesungguhnya 2020 kemarin itu sudah di atas 900 miliar, tetapi kemudian seiring dengan pandemi, refocusing, turunnya pendapatan asli daerah, akhirnya sekarang ini 860 miliar lebih, Mas. Baik. PAD-nya sebagian besar dari mana, Pak Wali? PAD kita itu ada pajak daerah, retribusi daerah, kemudian ada penyertaan modal di PT Bank Sumut, PBB Perkotaan dan Perdesaan. Kita kurang lebih pendapatan asli daerah kita itu kisaran antara 90 sampai 100 miliar per tahun. Termasuk kecil ya Pak Wali ya? Iya memang betul, Mas, betul. Karena memang pembebanan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah pembebanan terhadap masyarakat kita di masa pandemi ini dengan dampak ekonomi yang luar biasa kita rasakan. Kita belum berani kita, Mas, menaikkan tarif pajak dan retribusi itu dengan tidak memperhatikan kondisi masyarakat hari ini, Mas. Peran warga di sana seperti apa dalam membackup pembangunan di sana? Tentu tidak bisa kepala daerah bekerja sendiri. Bagaimana peran warga di sana, termasuk para perantau dari Padang Sidimpuan nih, yang mungkin sudah berhasil kan? Mungkin tidak hanya di Jakarta, tapi jangan-jangan sudah di mancanegara. Alhamdulillah, kita sadar bahwa
pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Padang Sidimpuan agar apapun yang dilakukan pemerintah itu bisa berhasil dan kita jaga bareng-bareng. Termasuk tentu peran serta dari putra-putra perantau Padang Sidimpuan. Catatan juga alumni pelajar Kota Padang Sidimpuan yang ada di Jakarta. Kita berkomunikasi dengan mereka dan kita sudah terus-menerus menjalin komunikasi kerjasama dengan saudara-saudara kita perantau dari Padang Sidimpuan untuk berkontribusi ke daerah. Kontribusinya boleh apa saja, Mas? Doa boleh, kemudian siap. Gagasan dan ide boleh sepanjang dia berada pada track RPJMD, Mas. Kemudian tentu harapan kita yang paling utama itu ada peran serta mereka pada pembangunan, pada indeks pembangunan manusia, peningkatan sumber daya manusia. Kemarin kita sudah koordinasi agar bantulah warga kita Padang Sidimpuan menyiapkan bimbelnya agar anak-anak kita bisa nanti keterima di sebuah itu yang kita jalan ini, Mas. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan akan semakin banyak yang masuk UGM, masuk ITB, masuk IPB, masuk UI dan seterusnya. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, berapa banyak perantau kita? Oh, banyak sekali, Mas. Di Jakarta, Bandung, kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Medan ini, mereka adalah penjaga saya juga, Mas. Karena begitu mereka punya gagasan dan ide, begitu mereka melihat saya keliru, pasti mereka akan nelpon, kirim WA segala macam, memberi masukan dan kontribusi pemikiran yang objektif dan produktif, Mas, untuk Kota Padang Sidimpuan. Artinya mereka meskipun sudah merantau, mereka masih punya rasa rasa sensitivitas terhadap daerah, terhadap kampung halaman, tanah kelahiran. Betul. Iya. Ngomong-ngomong, memang tadi ada yang nyumbang doa, Pak Wali. Jangan-jangan doa makan yang disumbang. Iya. Siap. Pak Wali, mohon izin saya sapa dulu pendengar Trijaya yang kasih respon ya, Pak Wali ya. Ini ada Pak Alvaret Pasaribu. Selamat sore, Pak Alvaret. Bung Margi minta sama Pak Wali salaknya. Karena salak dari Padang Sidimpuan itu agak beda. Warnanya merah di dalam. Manis asem rasanya, Bung Margi. Pasti nanti Pak Wali kirim biar Bung Margi nggak penasaran katanya. Oke, tadi sudah dibahas ya. Bener ya, ada salak merah ya Pak Wali ya. Ini Pak Alvaret Pasar itu udah nyobain nih. Kemudian ada Ibu Eti Bahtiar. Selamat sore Ibu Eti. Assalamualaikum Bung Margi. Semoga sehat-sehat. Amin. Doa yang sama untuk Ibu Eti ya. Ini kalau bicara Padang Sidimpuan, jadi teringat waktu masih muda kuliah, pernah keliling Danau Toba naik mobil dan nginap di Padang Sidimpuan dan makanannya enak-enak. Semoga semakin maju kota ini. Salam sehat. Amin. Terima kasih. Konfirmasi kan, Mas? Kulinernya udah konfirmasi ya? Iya, ajib berarti. Kemudian dari Pak Octavianus Valentino, apa saja kuliner khas Padang Sidimpuan yang wajib dicoba jika wisatawan main ke sana? Tadi saya tadi sempat dengar ada Tugu Salak di sana. Apakah salak terbaik ada di Padang Sidimpuan? Oke. Kemudian ada Pak Didik Wiryawan juga ini menyimak. Kemudian ada Pak Edu terakhir ya, waktu terbatas. Bung Margi, saya dulu kalau mau ke Panyambungan dan Padang Sidimpuan naik pesawat dari Jakarta itu turun di Padang, baru lewat darat nyetir 10 jam kira-kira. Pemandangannya keren di sana, ikan asap dan sambelnya mantap katanya. Silakan Pak Wali. Siap. Sendiri itu sudah masih kalaupun butuh 8 sampai 10 jam dari kota untuk tiba di Sidimpuan, tetapi sepanjang jalan insya Allah tidak akan mengecewakan karena view alam sebagai kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita nikmati di sisi kiri dan kanan jalan. Kulinernya juga alhamdulillah tadi sudah keren katanya, Mas, kan? Mantap. Salaknya juga insya Allah salaknya juga tidak akan mengecewakan lah kalau ke Padang Sidimpuan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah merespon tadi berbagai dinamika dan pengalaman pernah berkunjung ke Padang Sidimpuan. Siap, oke. Baik, Pak Wali terakhir benang merah dari obrolan kita dan ada pesan untuk warga Padang Sidimpuan, baik yang di sana maupun yang di perantauan, terutama di Jakarta ini yang mendengarkan kita. Silakan Pak Wali.
Baik, yang terakhir tentu sebagai closing statement kita berharap eh, Padang Sidimpuan bersinar yang menjadi mimpi kita hari ini, kita tidak lelah melakukan upaya ikhtiar, eh, bantu kami berpikir, silakan berkontribusi, sampaikan gagasan dan ide agar sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun kami selalu dijaga Allah, Amin, berkomitmen ya Allah. terhadap janji diri sendiri untuk bisa menyelesaikan segala tugas. Tentu kami sadar bahwa warga Padang Sidimpuan, Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara kami yang di perantauan punya peran dan kontribusi yang sangat luar biasa untuk bersama-sama kita bangun, kita jaga Padang Sidimpuan ini. Ya. Termasuk tentu kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Trijaya yang sudah memberi ruang bagi kami untuk menjelaskan, kendati pun dalam ruang yang sangat terbatas, kondisi dan situasi Padang Sidimpuan. Insya Allah, sejalan dengan akan berakhirnya pandemi, kita masuk kepada era endemi COVID-19 ini, doa kita semua agar ekonomi bertumbuh, kemudian pendapatan masyarakat semakin baik, dan akhirnya kita berharap kesejahteraan masyarakat Kota Padang Sidimpuan seiring dengan bertumbuhnya ekonomi akan semakin baik juga. Siap. Baik. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Pak Irsan Effendi Nasution, Sarjana Hukum, Wali Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Semoga Padang Sidimpuan semakin bersinar, semakin berkarakter, semakin bersih dan semakin aman. Salam sehat Pak Wali, terima kasih. Insya Allah kita bisa silaturahmi lagi. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Trijaya, program Ngobrol Bareng alias Ngobar bersama Wali Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Bapak Irsan Effendi Nasution, Sarjana Hukum. Kita bicara soal lebih dekat dengan Kota Padang Sidimpuan. Wah, jadi kita dapat wawasan baru ya, paling tidak saya lah ya. Wawasan baru, kita lebih tahu lagi soal Kota Padang Sidimpuan. Dulu kita taunya Padang Sidimpuan, ternyata tadi ada sejarahnya. Itu artinya hamparan ilalang yang datar. Jadi sekarang disebutnya Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih kepada Anda ya yang sudah berpartisipasi, sudah ikutan juga, semoga bermanfaat, dan kita lanjut lagi.